Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, saya Muhammad Haidar Hilmi. Selamat datang dalam podcast Deep Talks. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai literatur review atau studi pustaka. Nah, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pastinya sudah pada tahu dong apa itu literatur review atau studi pustaka. Namun, alangkah baiknya jikalau kita melengkapi pengetahuan tersebut dengan bertanya langsung kepada narasumber yang pastinya sudah akrab dengan istilah ini. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Bapak Aziz MA. Oke. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bapak atau bagaimana pendapat Bapak ketika diminta untuk mengisi dalam podcast ini? Ya saya senang. Yang pertama senangnya itu karena ini inisiatif dari mahasiswa ya. Artinya kalau ada kesempatan seperti ini, paling tidak mahasiswa itu punya dorongan untuk belajar. Gitu. Iya. Ya paling pertama itu, dan yang kedua punya podcast seperti ini. Awalnya saya pikir cuma sekedar suara. Iya. Jadi hanya akan dimasukkan ke Spotify, tidak ada videonya. Ternyata pada kenyataannya ini ada lengkap, ada videonya, ada visualnya, ada tim yang juga lumayan banyak. Iya. Jadi ya saya senang karena ini juga bentuk kreativitas dari mahasiswa SKI. Oke. By the way, katanya Bapak ini punya planning buat ke Belanda ya, mau melanjutkan studi doktoralnya. Benar begitu, Pak? Untuk sementara ini belum ada yang pasti. Saya sudah apply ke Belanda, ada ya juga yang ke Australia. Jadi nanti kita lihat saja mana yang akan diterima. Oh. Iya, jadi untuk studi doktoral itu kan kita tidak hanya meng-apply di satu kampus, tapi saya meng-apply di beberapa kampus, dan nanti mana yang akan menerima kita, ya itu yang akan kita jalani gitu loh. Jadi saya belum bisa memastikan apakah akan berangkat ke negara mana dan tujuan mana, ya kita lihat saja nanti beberapa waktu yang akan datang. Doakan saja semoga segera mendapatkan kampus. Kenapa harus di luar negeri, Pak? Sebenarnya saya itu punya keinginan untuk kuliah di luar negeri itu sejak masih aliyah ya. Jadi dulu waktu saya aliyah itu senang baca, ada buku novel-novelnya seperti Habibur Rahman Al-Shirazi. Nah, itu iya. Pernah dengar ya? Pernah. Ayat cinta. Pada saat yang sama juga ada novelnya Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Oh iya. Ya enggak? Iya. Nah, paling tidak dua penulis ini itu menggambarkan bagaimana kehidupan para pelajar di luar negeri. Kalau Kang Abi itu kehidupan para pelajar di Mesir, sementara Andrea Hirata itu pengalaman dia selama belajar di Paris di Eropa. Jadi pas setelah itu saya punya keinginan yang kuat, ya entah nanti S2 atau S3 saya akan berusaha sebisa saya untuk bisa tembus, untuk bisa memiliki kesempatan belajar di luar negeri. Itu. Jadi itu dan yang kedua, sekarang ini kan kita ini hidup di era yang lebih nyaman saya kira, karena akses terhadap beasiswa itu sangat luas. Jadi bisa mendapatkan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah kita sendiri, dan juga ada yang beasiswa dari funding dari luar negeri. Tinggal bagaimana kita kerentek gak sih untuk itu gitu loh. Iya. Kalau kita itu kerentek, ya insya Allah nanti ada jalan lah untuk situ gitu. Jadi itu aja sih. Jadi saya juga masalah, artinya kan apapun background kita, apapun jurusan kita, selama S1 atau S2, kita memiliki kesempatan yang sama selama kita bisa mengupgrade diri kita dan skill-skill yang dibutuhkan agar kita bisa mencicipi pengalaman belajar di negara lain. Itu sih kira-kira. Iya. Ya itu tadi beberapa perkenalan dari narasumber kita. Ya langsung saja kita masuk ke dalam tema kita pada hari ini, yaitu mengenai literatur review atau studi pustaka. Nah, menurut Bapak sendiri, sepengalaman Bapak, literatur review itu apa, Pak? Jadi literatur review itu kira-kira ingin menunjukkan tentang kedalaman kita dalam memahami topik tertentu. Itu loh. Jadi kalau saya membayangkan itu gini loh, misalnya
Haidar nih. Ya. Haidar ini ingin mengkaji tentang sejarah Islam di Indonesia misalnya. Ya. Oke. Nah, Haidar nanti akan masuk ke satu kelas di adab ini misalnya. Di dalamnya ini adalah para pengkaji sejarah Islam Indonesia. Dari yang mulai tahun 1800-an, para sarjana tahun itu, 1900-an sampai yang terkini. Gitu loh. Nah, Haidar masuk ke ruangan itu untuk menunjukkan bahwa aku sudah membaca tulisannya Pak ini, Bu itu, semua yang ada di kelas itu. Dan kita memberikan catatan. Review itu kan kita memberikan catatan kritis terhadap tulisan-tulisan mereka. Gitu loh. Jadi yang pertama, literatur review itu secara sederhana nanti akan memberikan konteks dari penelitian kita. Kenapa sih ini menjadi penting? Ini loh dasarnya. Riset-riset sebelumnya itu seperti ini. Gitu loh. Atau kita juga memberikan gambaran tentang riset-riset terdahulu tentang topik yang kita kaji. Jadi kayak menyimpulkan gitu Pak ya? Bukan menyimpulkan. Jadi literatur review itu sebenarnya tempat kita untuk berdiskusi. Jadi kita itu masuk ke karya ilmiah, bisa skripsi, tesis, disertasi atau mungkin proyek-proyek yang lain. Literatur review itu adalah tempat kita berdiskusi. Gitu loh. Kita itu nggak hidup sendirian. Jadi saya ini mau menulis misalnya tentang Islam di Indonesia. Saya harus berpijak pada karya-karya tentang tema itu kepada para penulis sebelumnya. Agar apa? Paling tidak kita tidak memproduksi ulang. Tidak mereproduksi karya-karya yang sudah ada. Kalau pengulangan kan kita tidak memiliki kayak semacam novelty atau kebaruan dalam tulisan. Jadi gerbang utama untuk masuk ke kajian ilmiah dalam penelitian itu diantaranya lewat literatur review. Kalau literatur reviewnya itu kuat, ya kita punya peluang yang besar misalnya akan diterima misalnya. Meskipun ini juga menjadi satu bagian dalam karya tulis ilmiah itu yang bisa dikatakan di antara yang paling menantang. Itu yang paling menantang. Padahal masih di awal-awal itu ya. Justru itu akan ternyata anak ini sudah paham ini ya. Gitu loh maksudnya gitu. Oh, misalnya mau tentang Islamisasi Nusantara nih misalnya. Ada beberapa buku-buku utama misalnya dari bukunya Pak Asromadi Azra tentang Islamisasi Nusantara atau mungkin buku-buku yang lain, ada para penulis dari Belanda dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan saya itu sudah baca loh bukunya, tulisan-tulisan mereka itu. Nah, gitu loh. Jadi menunjukkan itu. Kalau itunya kuat, kemungkinan misalnya nanti teman-teman itu mau melanjutkan ke tahap penelitian, itu juga akan semakin mudah. Kita akan mudah untuk menemukan gap. Gap itu apa sih? Gap itu ya ini loh, dari topik sekian ini yang belum dibahas tuh ini loh. Kita tahu gapnya akhirnya. Ini loh yang masih sedikit dilakukan itu tentang topik yang ini loh. Misalnya Islamisasi Nusantara. Kebanyakan mereka berdasarkan pada sumber-sumber dari luar. Misalnya catatan dari para pelancong dari Cina, pelancong dari kawasan Arab seperti Ibnu Battuta, atau mungkin ada juga yang berdasarkan pada artefak-artefak yang ada di Indonesia. Misalnya makam yang ada di kawasan Aceh ataupun yang ada di Gresik misalnya gitu loh. Nah, ternyata misalnya kayak konteks misalnya di skripsi saya itu belum banyak loh yang nulis itu kemudian mengkaji tentang, kita mengambil secara spesifik dari literatur lokal kayak misalnya Babat, Hikayat. Nah, gitu loh. Nah, kita menempatkannya itu. Jadi kita bisa memiliki memposisikan riset kita itu di antara studi-studi sebelumnya. Misal nih Pak, ketika ada mahasiswa atau mahasiswi yang ingin meneliti suatu permasalahan,
namun permasalahan tersebut belum ada diteliti sebelumnya. Misalkan kayak yang baru-baru lah, kayak TikTok misalnya kan, itu kan belum ada diteliti sebelumnya. Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan literatur review? Sebenarnya hampir tidak ada permasalahan yang belum diteliti. Gitu. Jadi gini, sebelum kita itu melakukan riset, pastikan itu kita memiliki literatur review yang kuat. Kalau teman-teman tidak memiliki literatur review yang kuat, gak usah dilanjutin. Oh gitu. Gampang aja. Iya. Akan kesulitan nanti perjalanannya. Itu loh, misalnya gini. Haidar pengen neliti tentang sejarah TikTok di Indonesia. Misalnya kan? Iya. Misalnya. Belum ada Pak yang nulis tentang sejarah TikTok di Indonesia. Ya kan misalnya ya, misalnya. Tetapi kan sudah ada banyak studi-studi lain yang bicara tentang TikTok. Kita bisa mengatakan studi-studi selama ini tentang TikTok di Indonesia itu dapat dibagi menjadi 3 topik. Gitu loh. Yang pertama, bagaimana anak muda menggunakan TikTok. Yang kedua, bagaimana hubungan TikTok dengan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana TikTok itu mempengaruhi gaya hidup anak muda. Gitu loh. Dari kajian-kajian di atas dapat diketahui bahwa masih sedikit atau bahkan belum ada kajian tentang sejarah kapan TikTok hadir di Indonesia. Iya enggak? Iya. Jadi setiap problem topik yang akan kita cari itu pasti ada literatur review-nya. Oh iya. Nggak mungkin nggak. Coba pengen nulis tentang apa misalnya. Jadi yang pertama itu kita bisa gunakan secara tematik. Misalnya tentang Islamisasi Nusantara atau yang lain lah, atau mungkin yang berkait apa ya yang menarik ya, misalnya Islamisasi Nusantara. Kajian-kajian terhadap Islamisasi Nusantara selama ini itu dapat misalnya ini misal aja dapat dibagi menjadi tiga topik utama. Yang pertama, Islamisasi Nusantara berdasarkan pada berita-berita dari pelancong luar, ya. Yang kedua, berdasarkan pada artefak-artefak yang ada di Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan pada naskah-naskah lokal atau pada kajian naskah. Ada 3 nih, ya kan? Iya. Tetapi sampai saat ini saya belum menemukan satu kajian yang komprehensif tentang Islamisasi Nusantara yang terdapat dalam naskah ini. Gitu loh. Iya. Oke, ini sudah disebut di beberapa para peneliti sebelumnya ngomong. Misalnya Pak Maharsi mengatakan bahwa kajian tentang sejarah Islam Nusantara menggunakan naskah ini nggak valid. Misalnya gitu loh. Iya. Kemudian misalnya Bu Maimunah mengatakan bahwa kajian terhadap naskah itu tidak layak dijadikan sebagai sumber sejarah. Misalnya gitu loh. Iya. Kan kita akan berdiskusi nih. Berdiskusi kan dengan para peneliti sebelumnya. Iya. Kita ajak mereka diskusi. Kita membangun argumen, gitu loh. Gitu. Tetapi di sisi lain, para peneliti ABCD mengatakan kajian terhadap naskah untuk mengetahui Islam itu mengetahui proses masuknya Islam itu sangat penting loh. Seperti siapa bla 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 bla. Gitu loh. Yeah. Nah, studi saya ini mau mengkaji itu Islamisasi Nusantara yang terdapat dalam naskah A. Tahu kan, kita sudah tahu toh diskusinya. Kuat nggak kayak gitu kira-kira? Kita tahu diskusi yang kita hadirkan dalam tulisan itu gini loh. Kita ini nggak sendirian, nggak bekerja sendirian, nggak. Kita itu seperti masuk ke dalam satu ruangan. Ada Pak Maharsi, ada Bu Maimunah, ada Pak Riswinarno, ada Bu Maya, ada misalnya Bu Zuhroh dan lainnya. Yang mereka ini adalah para pengkaji Islam di Indonesia. Saya ini masuk dengan topik ini loh yang saya kaji. Yang berhubungan dengan mereka, tetapi ini tuh berbeda. Topiknya itu ini loh yang saya kaji gitu loh. Jadi
literatur review itu kira-kira seperti itu. Satu tema gitu ya. Kita satu tema sama mereka. Iya. Tetapi kan ada detail yang membedakan. Iya betul. Dapat nggak gambarannya? Dapat. Jadi kita ini nggak hidup sendirian dalam kajian. Itu tuh nggak kita kemudian sendirian kita akan mengalami suatu kesusahan di kamar atau di warung kopi atau di perpustakaan. Enggak, kita tuh sebenarnya sedang berdiskusi. Oh iya. Kita tuh berdiskusi imajiner lewat bacaan-bacaan itu loh. Oh iya. Kita tuh sedang berdiskusi. Itu loh. Jadi pemahamannya untuk kajian, misalnya nanti mau menulis karya ilmiah, terutama skripsi, itu kita mau berdiskusi loh. Kita membangun argumen, kita belajar membangun argumen. Meskipun pada kenyataannya ya namanya juga belajar kan. Nanti yang dihadirkan itu misalnya tingkat kualitasnya itu ada yang bagus, ada yang setengah, ada yang cukup, ya itu macam-macam, tergantung dari mungkin bisa niatnya si mahasiswa ya, atau keterampilannya dan lainnya. Jadi intinya kalau misalkan tidak ada literatur review berarti sebaiknya tidak usah dilanjutkan gitu Pak ya? Iya. Jadi kalau literatur reviewnya itu kita tidak menemukan, ganti yang lain aja. Waktu teman-teman terbatas kok untuk menulis skripsi kan. Betul. Terus bagaimana cara kita menentukan ruang lingkupnya tuh Pak? Kan kadang ada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang melakukan penelitian, mereka itu bingung menentukan ruang lingkup literatur reviewnya itu. Ya. Kalau saya itu berdasarkan pada kesukaan sih sebenarnya. Selama kan kita kuliah kan ada banyak mata kuliah nih. Ada mata kuliah sejarah Islam di Indonesia, di Timur Tengah, dan lainnya, atau mungkin Islam minoritas. Kita itu cenderung kemana sih? Kesukaan kita itu. Itu loh, kita bisa ambil dari situ. Misalnya nih, saya sukanya Islam minoritas. Saya mau nulis tentang di Rohingya, sejarah Islam di Rohingya misalnya. Ya udah. Setelah punya topik Islam di Rohingya, barulah ke tahap berikutnya mencari bisa jurnal atau buku atau laporan penelitian yang membahas tentang topik itu. Jadi pertanyaannya itu kembali ke diri kita. Pengen neliti tentang apa yang disukai. Itu. Berarti yang mau diliti yang disukai gitu ya? Ya kalau bisa yang disukai, kita punya kedekatan emosional, kedekatan intelektual paling enggak. Oh iya. Kedekatan intelektual itu mungkin sebelumnya kita sering membaca buku-buku terkait tentang pemikiran Islam. Saya lebih familiar dengan topik itu. Maka saya akan menulis tentang pemikiran Islam. Oh iya. Saya lebih ke sejarah lisan. Karena saya suka di lapangan. Ya, gunakan itu. Jadi sebenarnya arahnya ke situ. Terus bagaimana cara kita memilih literatur review yang relevan dalam penelitian yang kita pilih? Atau bagaimana cara kita mendapatkan sumber-sumber yang kredibel? Sebenarnya sumber-sumber yang kredibel itu untuk saat ini kita sebenarnya kalau kita pas mata kuliah itu setiap mata kuliah kan biasanya ada buku pegangannya lah misalnya atau referensi yang dihadirkan oleh dosen. Biasanya itu merupakan buku-buku inti. Itu bisa digunakan. Yang kedua, itu bisa melihat di jurnal. Misalnya masuk ke Google Scholar. Google Scholar, tulis topiknya. Nanti akan muncul banyak sekali artikel yang telah ditulis. Biasanya misalnya mau menggunakan biasanya nanti banyak kita gunakan yang kutipannya banyak. Karena ada banyak tema-tema di situ, banyak penulis di situ, itu bisa digunakan. Atau bisa masuk ke Gstore. Ke Gstore kita ketik di situ nanti akan muncul. Itu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman kan sebenarnya gini, di dosen-dosen kita misalnya di jurusan kan mereka punya spesifikasi tertentu tuh. Kita bisa tanya juga ke para dosen. Pak, buku yang harus saya baca apa aja? Minta referensi. Iya bisa. Ini loh yang dibaca, buku pentingnya ini loh. Selain itu kita bisa, misalnya nanti kita kumpulkan tuh yang kita baca di jurnal, dari Google Scholar, dari
histor, dari buku-buku yang di perpustakaan kita kumpulkan, kita bisa kok menyaring buku-buku mana aja sih yang mau saya pakai, gitu loh. Karena nanti dalam praktiknya bisa seperti ini. Kajian tentang Islam di Indonesia yang menggunakan misalnya kajian-kajian terhadap naskah dilakukan oleh, sebutkan 5 nama misalnya, bla bla A B C D E, itu sudah menjadi kuat sekali nanti literatur reviewnya. Oh, ternyata dia sudah membaca bukunya Pak Maharsi. Oh, dia sudah baca bukunya Pak Imam, sudah baca bukunya Prof Mahasin, Prof Wildan. Nah itu loh. Jadi itu diantara hal yang penting. Oh, berarti semakin banyak sumbernya, semakin kuat penelitian kita, iya, Pak ya? Iya, semakin banyak yang kita baca, itu kita akan semakin kuat posisi kita dalam penelitian itu. Kan banyak tuh Pak, sekarang mahasiswa atau mahasiswi itu, mereka itu kurang dalam bahasa Inggris. Sementara tadi kan yang sumber-sumber Bapak berikan tadi kayak Gstor, itu kan pakai bahasa Inggris. Nah, ada nggak cara biar mempermudah mahasiswa atau bisa ditranslate lah? Sebenarnya kalau cara yang paling sederhana itu tidak ada sih ya. Kecuali nanti minta menggunakan Google Translate misalnya. Google Translate, terus kita coba memahami itu. Tapi gini, karena untuk urusan literatur review itu kita sebenarnya bisa butuh waktu yang lama. Loh, kita tidak hanya misalnya terakhir kemarin saya menulis proposal gitu ya misalnya ya. Iya. Saya itu menulis proposal itu 1 bulan itu hanya untuk membaca literatur review, untuk membaca artikel buku-buku yang berkaitan dengan itu. Belum tahap penulisnya. Iya. Jadi kalau mau menggunakan cara-cara yang praktis, misalnya teman-teman nanti menggunakan ChatGPT atau mungkin aplikasi-aplikasi berbasis AI lainnya, itu akan berbeda kok. Karena di dalam tulisan itu kayak ada suara kita tuh muncul di situ gitu loh. Ketika itu kita menggunakan mesin-mesin kayak AI gitu, akan kelihatan berbeda. Penyampaiannya itu tidak ada kedalaman itu loh. Saya kira itu AI misalnya ChatGPT itu kita bisa gunakan untuk misalnya melihat apa sih tren awalnya seperti apa pembahasan ini gitu loh. Gambarannya gitu loh. Kita gagasan tentang Islamisasi misalnya kita bisa lihat di ChatGPT. Oh, ternyata seperti ini. Sebagai input awal gitu loh. Tidak kemudian itu dijadikan sebagai kita copy paste di karya kita, di kerja-kerja akademik kita, bukan. Itu sebagai itu aja, sebagai wawasan awal. Oh, ternyata topiknya seperti ini. Oh iya. Gambaran awal gitu. Iya, tapi kalau nanti untuk bisa masuk ke dalam lagi ya tadi itu menggunakan beberapa buku-buku, kan kita sudah familiar kan sebenarnya dengan buku-buku itu selama kita kuliah. Bisa ambil di perpus atau mungkin di Google Scholar ya, atau mungkin di Gstor dan lainnya, di jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Kayak gitu. Jadi literatur review itu ya kayak pengalaman saya kemarin misalnya, untuk menulis satu proposal paling enggak saya membaca 30 sampai 50 artikel. Itu sudah sama bukunya, Pak? Iya, paling enggak membaca segituan. Sampai habis. Jadi kita tuh harus paham. Jadi gini loh, literatur review itu diantaranya akan menunjukkan saya itu familiar loh dengan topik ini. Iya enggak? Iya. Saya tuh familiar dengan topik ini, yang mengkaji siapa aja tuh. Itu ABCD yang mengkaji topik ini. Terus yang kebanyakan mereka yang mengkaji tentang ini, aspek ini yang dikaji oleh mereka. Kita akan mengetahui di situ kemudian bagian mana yang belum banyak dikaji. Iya. Ada gap mana yang sudah paling banyak dikaji, mana yang masih abu-abu atau belum banyak dikaji. Atau mungkin juga ada isu-isu apa yang menjadi kontroversi. Oh iya. Iya enggak? Bisa. Jadi kita akan menempatkan diri kita di diskusi itu. Kayak yang saya awal tadi itu, kita masuk ke sini itu kayak semacam kita ingin berdiskusi dengan para sarjana, para penulis yang telah menulis tentang topik
yang sama yang akan kita kerjakan. Kayak gitu. Terus bagaimana hasil dari literatur review yang sudah kita lakukan ini mempengaruhi arah atau metode penelitian kita sehingga dapat membentuk pertanyaan dan hipotesis, Pak? Nah, dari proses kita membaca dan mereview, itu nanti itu akan muncul pertanyaan itu. Muncul sendiri. Iya, pertanyaan itu ini loh. Ternyata dari ini tuh kajian ini yang belum ada deh. Oh, iya. Kan Janggal gitu kita ya. akan melihat gini dari misalnya dari 30 atau 50 artikel yang kita baca, kita akan bisa melihat metode yang mereka gunakan itu kebanyakan ini. Ini loh metode yang digunakan. Hasilnya ini. Yang belum banyak dikaji yang bagian ini. Kita akan memberikan pertanyaan pada yang masih belum banyak dikaji ini. Gitu loh. Ini loh yang di antara banyak penelitian itu masih sedikit yang memberikan kajian pada aspek ini. Kan itu kita dapatkan dari literatur review tadi. Dari kita memahami dari satu buku ke buku yang lain, satu artikel ke artikel yang lain. Makanya sebenarnya idealnya ketika melakukan literatur review, kita itu juga mencatat Poin-poin penting gitu. Mencatat misalnya gini, buku A ini ditulis oleh ini, ide pokoknya ini, metodenya ini, hasilnya ini. Rangkuman gitu. Rangkumannya kita nanti punya rangkuman misalnya beberapa halaman itu. Itu nanti kita bisa kelompokkan lagi dari banyak ini yang menggunakan metode A sekian, metode B sekian, metode C sekian. Yang topiknya serupa ini siapa aja. Nah, kita akan menempatkan diri kita itu di antara mereka itu. Gitu loh. Jadi nggak sekedar kita membaca terus dipindah bukunya, enggak. Kita catat tuh poin-poin pentingnya itu apa di buku ini. Terus halamannya mungkin. Halamannya ini. Iya. Kayak gitu. Tapi ya tapi kadang-kadang karena belajar dari situ, kadang-kadang mahasiswa itu ya yang penting nulis. Kan yang penting nulis, misalnya hanya dapat dengan menggunakan 3 atau 5 buku sudah dia mulai menulis semuanya. Idealnya ketika awal langsung dicari topik ini tuh yang sudah mengkaji siapa aja, dibaca satu persatu, ditelaah satu persatu. Nah, kita mau menempatkan diri di mana di situ, gitu loh. Jadi kita itu mendasarkan kajian skripsi kita itu pada studi-studi terdahulu, bukan pada asumsi kita aja. Ini menarik Pak, karena belum ada Pak yang mengkaji tentang ini di sana. Ya enggak? Iya. Ini kan berdasarkan pada asumsi kita. Harusnya kita itu setelah mengetahui topik yang menarik, kita cari tuh literatur reviewnya. Siapa aja yang sudah menulis tentang tema itu? Based on bacaan-bacaan itu. Bukan pada kita dulu, jangan pada mungkin kita bisa. Wah, itu menarik Pak, belum pernah dikaji itu Paknya di sini. Gitu kan? Nah, setelah mengatakan seperti itu, baru kamu cari argumennya dengan karya-karya terdahulu untuk menguatkan bahwa apa yang kamu katakan itu benar, bisa dilanjutkan sebagai penelitian. Oh, jangan-jangan sudah ditulis sama orang lain yang satu kabupaten. Iya kan? Jadi legitimasi itu didapatkan dari kita membaca, mempelajari dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi karya kita, skripsi kita, tulisan kita itu ditulis dengan dasar dari studi-studi terdahulu. Kayak gitu loh. Jadi kira-kira gambarannya kayak gitu. Ada gambarannya nggak? Dapat. Dan ini penting loh ternyata. Saya itu kemarin waktu apply
yang untuk S3 itu ditanya skripsi. Skripsi judulnya apa, proses apa namanya Pencarian. munakosah apa istilahnya, pengujiannya seperti iya, apa, ujian. hasilnya apa. Berarti pertanyaan-pertanyaan dari penguji Iya, itu juga ditanya. Ditanya itunya, yang penting bagaimana nilainya apa. Itu waktu saya kemarin waktu apa namanya untuk daftar ke S3. salah satu kampus itu ditanya itu, jadi penting itu. Akhirnya penting juga skripsi itu. Oke Pak, sebenarnya manfaat dari kita melakukan literatur review ini apa saja? Ya seperti yang saya katakan tadi, di antara manfaatnya itu bahwa menunjukkan bahwa kita itu sudah paham dan familiar terhadap tema ini. Ya, kita paham nih tentang topik ini tuh sudah dikaji oleh siapa aja. Terus yang kedua, kita akan menunjukkan tentang gap dari penelitian yang sudah ada. Bagian mana sih yang belum banyak diteliti? Yang masih ada peluang bagi kita untuk meneliti. Gitu loh. Kan kita juga nanti akan memunculkan pertanyaan lagi. Apa yang akan jadi pertanyaan penelitian di situ? Kan kita bisa belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada sebelumnya. Apa yang belum ditanyakan di situ? Kita akan belajar tentang metode penelitian dari orang lain seperti apa, metodenya, hasilnya seperti apa. Jadi ini sangat penting, bahkan ini bisa menjadi salah satu tulang punggung. Tulang punggung dari penelitian kita. Itu, ya. Mungkin sebagai tambahan lagi, bisa misalnya kita itu menggunakan karya-karya dari kakak kelas kita. Kan banyak yang itu toh di bagian literatur reviewnya itu atau kajian pustaka itu menggunakan beberapa skripsi atau tesis dari kakak-kakak kelas kita. Betul. Nah, menurut saya itu akan lebih baik kalau kita juga kemudian mendiskusikan itu dalam skup yang lebih luas, gitu loh. Kita kalau teman-teman yang bisa berbahasa Inggris atau bahasa Arab bisa loh nanti mendiskusikan topik skripsi itu dalam skup yang lebih luas lagi. Skupnya dunia ini bro, misalnya gitu loh. Ya nggak? Iya. Emang idealnya seperti itu. Tapi kalau itu kok belum bisa, ya dikecilkan lagi mungkin di level nasional. Indonesia saja. Di Indonesia saja. Jangan hanya levelnya UIN, nggak UIN, SKI, gitu loh. Levelnya cuma di SKI. Kalau bisa lebih luas lagi. Mendiskusikan itu, kita menempatkan studi kita itu pada kajian-kajian terdahulu dalam lingkup yang lebih luas, makin bagus. Dan di situ misalnya kemampuan bahasa teman-teman yang sudah familiar dengan bahasa Inggris, menggunakan literatur yang berbahasa Inggris atau berbahasa Arab, itu akan lebih kaya nanti. Lebih banyak sumbernya. Iya, akan lebih kaya dalam menempatkan studinya, itu kan lebih kuat. Jadi kira-kira itu hal yang paling diantara yang paling penting dari literatur review. Oh, itu manfaat-manfaatnya. Iya. Terakhir mungkin Bapak bisa berikan saran-saran kepada peneliti-peneliti yang masih pemula lah dalam hal melakukan literatur review. Yang pertama, harus sabar. Jadi kita tidak bisa menulis literatur review itu hanya dalam waktu 1 minggu. Seperti yang saya katakan tadi, saya untuk menulis satu proposal itu di aspek literatur review itu saya butuh waktu sampai kurang lebih 1 bulan. Artinya dalam sehari ya saya hanya membaca 1-2 artikel kan untuk memahami itu. Ya enggak? Jadi kalau teman-teman pengen dapat mengerjakan skripsi yang bagus dari sekarang, kalau sudah menemukan topik yang menarik, cari tuh jurnal, buku, tulisan lain yang terkait dengan tema itu.
kumpulkan, mulai dibaca. Kayak gitu. Yang keberapa? 3. Kalau literatur review itu nggak ada, atau ada tapi semuanya dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa Spanyol, udah nggak usah dilanjutin. Cari yang ada aja. Daripada nanti kita mandek di tengah jalan, atau ngarang, atau bahkan nanti plagiasi, ya nggak? Iya. Kan bahaya itu. Itu. Jadi kalau masih sekarang semester berapa? Haidar ini? Semester 4. Semester 4. Iya. Semester 4 kan waktunya masih jauh, masih panjang kan. Masih lumayan. Jadi penting misalnya bagi saya itu misalnya ya teman-teman itu bisa menggunakan salah satu kalau nggak bahasa Arab ya bahasa Inggris. Agar nanti ini lebih kaya itu di deskripsi itu kan lebih kaya. Gitu loh. Manfaatnya karena kita bisa mengakses literatur dengan bahasa yang lain, itu nanti itu akan berpengaruh ke dalam kedalaman mungkin ya, atau kualitas dari literatur review yang kita buat di dalam tulisan kita. Kalau batas minimal apa namanya literatur review yang kita butuhkan untuk melakukan penelitian tuh berapa, Pak? Kalau dari Bapak sendiri? Sebenarnya tidak ada batasnya ya. Minimalnya? Sebenarnya tidak ada batas minimalnya. Cuman biasanya gini loh sih. Biasanya kalau yang di SKI itu biasanya karena kemudian yang digunakan itu di literatur review adalah per judul. Judul dari tulisan-tulisan sebelumnya. Ya enggak? Judulnya nanti di situ menghadirkan misalnya 3 judul skripsi dengan topik yang serupa dari kawasan yang berbeda. Misalnya gitu kan. Kalau saya itu kecenderungannya itu menggunakan yang tematik. Bisa menggunakan tema. Berdasarkan temanya. Jadi kalau berdasarkan tema itu dalam satu tema bisa mencakup 5 mungkin sampai 10 tulisan atau karya terdahulu. Jadi misalnya tak saya bagi menjadi 3 tema. Ya, 3 tema. Misalnya tadi yang misalnya di Nusantara, yang pertama itu yang menggunakan menggunakan berita-berita dari Cina dan Eropa misalnya. Ini sudah ada misalnya 5 tulisan, ya 5 buku atau 5 artikel. Nanti yang berdasarkan pada temuan-temuan arkeologis misalnya ada 5. Kemudian yang menggunakan naskah ada 5. Ini sudah 15. Nah itu kan ditulis di deskripsi kan banyak banget toh. Satu-satu dijabarkan. Nah, kenapa kemudian ketika literatur review itu penting kita untuk mencatat? Karena nanti kita bisa memetakan. Oh ini. Tuh, nah, tapi ya itu tadi kembali ke kita lagi kalau dari ketika mahasiswa belum terbiasa membaca atau latihan menulis, itu nanti akan kesulitan di situ. Makanya kemudian ya yang paling minimal ya udah sebutin lah 3 tulisan atau 3 skripsi dari anak SKI di situ, kayak gitu loh. Nah idealnya saya katakan tadi itu di antara yang ideal kayak gitu. Kalau artefak gitu Pak, gimana cara masukin ke penelitian kita? Ditulis artefaknya gitu. Kita itu kan enak, misalnya SKI ya. Karena sudah banyak kajian-kajian tentang Islam di Indonesia berdasarkan artefak. Artefak yang siapa itu? Yang ada di Gresik, ada di Aceh, beberapa makam-makam itu. Ya kita tinggal lihat aja karya-karya itu, buku-buku yang tema itu kita masukkan. Oh, itu yang dimasukin. Misalnya siapa menulis tentang ini, gitu aja. Berarti kita nggak perlu langsung lihat artefaknya, nggak perlu. Literatur review itu kita bedakan antara literatur review dengan sumber. Jadi yang dijadikan sebagai literatur review belum tentu akan menjadi sumber penelitian kita. Oh gitu. Iya. Literatur review itu akan menempatkan studi itu dalam diskusi ini loh. Oh iya. Itu kan. Sementara misalnya nanti saya sumber-sumbernya yang digunakan
dari misalnya kita dapat artefak ya, atau mungkin menggunakan sejarah lisan, atau mungkin dari ANRI, dari apa namanya, dokumen-dokumen yang ada di ANRI, itu kan nanti lain lagi. Kita kan ini sedang menentukan posisi kita di dalam penelitian. Argumennya ini loh. Nanti kita akan menggunakan sumber-sumber yang ada dari ANRI, dari artefak, dari lainnya itu nanti untuk masuk ke pembahasan di dalam skripsi kita. Ini di literatur review itu kita hanya memposisikan diri kita bahwa kita itu memastikan tidak melakukan pengulangan, tidak mereproduksi ulang karya-karya sebelumnya. Kita tuh punya posisi di dalam studi ini yang berbeda dari para kajian-kajian sebelumnya. Gitu. Nah, mungkin nanti bisa didiskusikan lagi mungkin dengan Pak Abdul Aziz atau yang lain ya. Iya. Yang dibahas tentang sumber sejarah. Yang primer dan sekunder. Ya kan bisa jadi topik sendiri tuh itu. Iya. Oh, jadi beda Pak ya antara literatur review dengan sumber yang kita gunakan dalam penelitian. Iya, ya tidak sama. Kalau sumber itu kan nanti yang kita gunakan apakah dia menjadi sumber primer atau sekunder. Mungkin bisa jadi sebagian dari literatur review kita itu dijadikan sebagai sumber sekunder. Karena akan memberikan tambahan informasi dari tulisan atau karya yang sedang kita buat. Tapi tujuan utama dari literatur review itu adalah menempatkan posisi kita, penelitian kita dalam diskusi akademik yang lebih luas. Jadi gitu. Jadi nggak, nanti mungkin ya itu saya kira nanti yang topik sumber sejarah bisa dibicarakan pada perbincangan selanjutnya. Kita bicarakan pada segmen berikutnya. Iya. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Aziz yang telah memberikan pemaparan materi dan sarannya untuk para peneliti. Ya, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa didukung channel ini agar terus berkembang. Like, comment, and subscribe. Jika ada pertanyaan, komen saja. Nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.